Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Burgerlijk Wetboek menelusuri sejarah hukum pemberlakuannya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jenita Nadianti. dan saya Eka Wati. Bagi setiap manusia dibuat memiliki kekayaan diperoleh selama hidupnya yang akan diberi kepada yang berhak untuk melanjutkan kalau telah meninggal dunia. Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata private right. 1. Perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata material yang mengatur kepentingan perseorangan. Perkataan hukum perdata ada juga yang memberikan dalam arti sempit, yaitu lawan dari hukum dagang. Sebenarnya kalau dilihat dari skematik lama, yang dimaksud hukum perdata itu terdiri dari hukum sipil dan hukum dagang. Kurang dapat memberikan suatu kesatuan sistem keperdataan karena pembagian itu hanya berdasarkan kepada pembagian undang-undang hukum perdata Belanda. Sebagai akibat dari sejarah pengkodifikasian sampai ada 2 kitab undang-undang hukum dalam satu sistem kaidah hukum perdata. Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, maka sebenarnya hukum perdata di Indonesia terdiri dari: pertama, hukum perdata adat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Selanjutnya, sejarah hukum Burgerlijk Wetboek. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat ini pada umumnya tidak tertulis dan berlaku secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat adat, bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu misalnya hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah hukum perdata Eropa atau disebut dengan Burgerlijk Wetboek atau bisa BW, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lazim disebut kitab. Undang-undang hukum perdata sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara warga negara perseorangan dengan warga negara perseorangan yang lain. Sedangkan hukum perdata tertulis yang dimaksud dengan makalah ini adalah hukum perdata yang diatur di dalam KUH Perdata Burgerlijk Wetboek. Sejak awal kemerdekaan sudah ada usaha untuk menggantikan seluruh hukum kolonial dengan sistem hukum nasional. Namun kegagalan karena adanya perbedaan pegangan dalam melihat pembangunan hukum, yaitu apakah harus menggunakan hukum nasional dan membuang sama sekali hukum sisa peninggalan kolonial. Di lain pihak masih banyak yang menghendaki berlaku bersama-sama. Selain itu ada pandangan untuk menggunakan hukum adat sebagai hukum nasional. Kita tahu bahwa walaupun KUH Perdata di atas pada awalnya dinyatakan berlaku bagi orang Belanda, namun kenyataannya sampai sekarang masyarakat Indonesia tetap menggunakan KUH Perdata sebagai salah satu hukum yang akan menentukan dalam pergaulan masyarakat. Apalagi sampai saat ini lembaga legislatif kita belum mampu membuat hukum perdata yang sudah terkodifikasi dan berlaku secara unifikasi. Tetapi untuk Indonesia mutlak diperlukan undang-undang baru yang khusus mengatur hukum kontrak, baik yang khusus maupun yang merupakan bagian dari undang-undang hukum perdata. Baik,
selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya Jenita. Sistematika Burgerlijk Wetboek. Sistematika Burgerlijk Wetboek terdiri atas yang pertama ada perihal orang atau van personen yang mengatur tentang hukum badan pribadi dan hukum keluarga. Yang kedua, perihal benda atau van zaken yang mengatur tentang benda termasuk di dalamnya hukum waris. Yang ketiga, perihal perikatan atau van verbintenissen yang mengatur tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu. Yang keempat, ada perihal pembuktian dan lewat waktu atau van bewijsverklaring. Sistematika tadi sangat dipengaruhi oleh sistem institusiones Christianisme. Jika dibandingkan, kedua sistematika tadi mempunyai perbedaan atau ketidaktepatan. Yang pertama, Burgerlijk Wetboek mengatur hukum keluarga di buku 1. Alasannya, dalam hukum keluarga terdapat hubungan-hubungan yang mempengaruhi subjek, hak atau person. Yang kedua, Burgerlijk Wetboek mengatur hukum waris di buku 2 atau buku benda karena pembentuk undang-undang menganggap hak waris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan orang meninggal. Yang ketiga, sistematik ilmu pengetahuan hukum benda dan hukum perikatan tidak diatur sendiri. Hukum harta kekayaan sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang dapat ditimbulkan karena hak-hak kebendaan yang diatur dalam buku 3 Burgerlijk Wetboek. Yang keempat, pengaturan alat bukti dan lewat waktu dalam buku 4 Burgerlijk Wetboek dianggap kurang tepat karena soal hukum acara, sedangkan Burgerlijk Wetboek mengatur hukum perdata pokok. Dengan berjalannya waktu, isi dan berlakunya KUH Perdata di Indonesia berubah-ubah. Jadi ada pasal-pasal yang dianggap tidak berlaku atau dicabut karena adanya peraturan baru. Contohnya Undang-Undang Perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang menganggap tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu yang pertama, ketentuan-ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata Burgerlijk Wetboek. Yang kedua, ordonansi perkawinan Indonesia Kristen seperti tercantum dalam Stadsblad tahun 1933 nomor 74. Yang ketiga, peraturan perkawinan campuran seperti tercantum di dalam Stadsblad tahun 1898 nomor 158. Yang keempat, peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan. Namun, Burgerlijk Wetboek baru Belanda berhasil diubah, dirombak atau dimodernisasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini dimulai tahun 1947 dan baru berhasil tahun 1992, lalu dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1992. Buku 1 dan 2 dinyatakan berlaku. Buku 7A akan memuat kontrak-kontrak khusus yang terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek lama Belanda di luar bab 1, 7, 9, dan 14 buku 7. Buku 8 tentang alat-alat angkut dan pengangkutan berisi undang-undang pengangkutan yang dinyatakan berlaku sejak 1 April 1992. Saya wassalamualaikum bro. Buku ini memiliki salah satu.
begini lagi ya. Iya. Ulang aja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihatin aku Udah sampai kan? itu cewek itu. Oke, ulang.